Allah mengancam orang yang melakukan riba atau bunga berbunga itu lebih keras? Karena ya Allah, Bapak Ibu sekalian, dampak negatif dari riba atau bunga itu ternyata besar sekali. Contohnya bangsa kita. Bagaimana bisa kita harus tiap tahun tuh bayar bunga aja 490 triliun. Padahal Kementerian Pertanian yang menjadi dan Perikanan yang menjadi poros utama swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat itu hanya di total itu 30 triliun, Ustadz. Suatu negara itu penduduknya besar, ibu-ibu, bapak-bapak, itu artinya potensi pasar, domestic market yang besar sekali itu. Jadi artinya harusnya Indonesia itu macam di Amerika, di Cina itu memproduksi apa aja, entah itu memproduksi bakso, memproduksi HP gitu ya, itu harusnya laku dijual tuh di dalam negeri saja itu, nggak perlu ekspor kalau income, pendapatan atau daya beli masyarakat Indonesia tinggi. Yang kedua adalah kasih sayang Allah itu Indonesia terkenal negara kaya sumber daya alam. Ibu-ibu saya kira udah tahu ya Bapak ya bahwa 42% nikel yang ada di dunia itu adanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian tuh nikel itu. Kemudian Indonesia itu juga juara ketiga dalam hal deposit atau sumber tembaga gitu. Emas, bauksit. Kemudian yang namanya geothermal atau panas bumi 75% sumber panas bumi itu ada di Indonesia. Belum lagi bidang saya kelautan. Wow, 77% wilayah kita laut, potensi sumber perikanan terbesar di dunia, dan seterusnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu, ternyata Allah meletakkan Indonesia global, barang, tekstil, komputer, kayu, ikan tuh dilewatkan lalu lewat Indonesia. Itu nilainya Ustaz Hasan sekitar 15 triliun dolar Amerika per tahun. Padahal produk domestik bruto kita atau ekonomi Indonesia tuh semuanya dari Sabang sampai Merauke itu kalau dihitung total tuh hanya 1,4 triliun. Bapak Ibu sekalian, ini potensi perdagangan setiap tahun tuh 15 triliun di depan kita itu di laut, melalui Selat Malaka, melalui Selat Lombok dan seterusnya itu. Itu hanya senang mengimpor produk bangsa lain lalu mengkonsumsinya. Tidak seperti di Cina, di Korea, di Singapura, di Malaysia gitu ya. Kita harusnya senang berinvestasi, mendirikan pabrik, membuat tambak udang, memproduksi, lalu mengekspor. Kenapa ini penting? Karena nilai rupiah tahu nggak? Bukan kita terendah di dunia, salah satu terendah di dunia tuh nilai eh, mata uang kita. Kenapa? Karena umumnya negatif. Artinya yang kita ekspor lebih kecil daripada yang tiga potensi ini bisa apa dalam bahasa ekonomi di capitalize ya, dimanfaatkan ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena waktu ini data-data penunjangnya bahwa sungguh-sungguh kita itu udah 285 juta Ustadz Hasan jumlah penduduknya, kemudian ini data yang tadi Bapak Ibu ya bahwa lokasi Indonesia itu menjadi lalu lalang perdagangan global yang menjadi sentral atau menjadi epicentrum gitu ya perdagangan dunia. Tetapi karena mohon izin ya kita itu bangsa masih malas, produktivitas kita itu rendah sehingga kita mengimpor bukan mengekspor. Nah, jadi menurut perhitungan lembaga ekonomi yang sangat beken yaitu seperti McKinsey, kemudian Goldman Sachs gitu ya, Ustadz Hasan dan Ikhwafillah, ternyata potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya 10% per tahun itu Ustadz. Jadi kalau selama 10 tahun terakhir kemarin itu ada datanya, pertumbuhannya tuh hanya rata-rata 5%, must be something wrong tuh. Pasti ada yang salah. Dan menurut analisis hampir semua pakar, penyebab utama dari potensi pertumbuhan yang besar itu 10% per tahun hanya 5%, itu adalah karena banyak pejabat, menteri, dirjen ya, anak-anak menantu itu ikut bisnis gitu. Jadi pengusaha-pengusaha lain susah masuk, itu yang membuat investasi di Indonesia itu rendah begitu. Itu penyebabnya. Dan ini jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya ungkapkan tadi, nilai ekonomi seluruh Indonesia itu hanya 1,37 katakanlah 1,4 triliun kalau saya bulatkan gitu ya. Dan itu kita hanya ranking ke-16. Padahal kalau berdasarkan pada jumlah penduduk, Ustadz Hasan dan seluruh hadirin rahimakumullah, harusnya ekonomi Indonesia itu terbesar keempat di dunia.
minimal seperti Jepang itu. Iya kan? Ini juara satunya Amerika Serikat karena teknologi dalam 2 tahun ke depan Cina akan overtaking, akan mengganti posisi Amerika gitu. Makanya Donald Trump lagi senewan ini takut dikejar oleh Cina gitu. Jadi sekali lagi dari tabel ini aja itu kita menunjukkan pada kita mohon maaf bangsa yang kurang produktif. Sekali lagi Ibu Bapak dengan potensi pembangunan yang ada harusnya kita tuh ekonominya, kemakmurannya minimal terbesar keempat di dunia itu. Dan bagus sekalian yang menyedihkan kalau 1,4 triliun dolar tadi dibagi dengan 285 juta orang, Ustadz Hasan, maka pendapatan per kapita atau per orang per tahun orang Indonesia itu baru mencapai 4.870 dolar Amerika itu. Padahal sebuah negara dikatakan sudah makmur, sudah maju, sudah berpendapatan tinggi kalau pendapatan per kapitanya atau GNI Gross National Income per kapitanya itu lebih besar dari 14.000 Ustaz Hasan. Kita baru 4.870. Sudah hampir 80 tahun merdeka nih. Tetangga kita Thailand yang kecil sekali itu sudah 7 ribuan. Kemudian Malaysia tenaga jiran kita udah 12.000. Brunei apalagi udah 35.000 gitu. Yang paling kaya Ustadz Hasan ternyata tetangga paling dekat tuh yang namanya Singapura udah 70.000 dolar, kita masih 4.800 itu. Dan masalahnya Bapak Ibu, kalau saya baca dari literatur tuh ada 10 itu untuk kita bisa mencapai Indonesia yang baldatun toibatun warubun gofur, atau dalam bahasa sekarangnya Indonesia emas itu. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi Bapak Ibu sebagai pengetahuan, menurut rumus atau dalil ekonomi dari negara berkembang seperti Indonesia kalau ingin menjadi maju dan makmur, itu pertumbuhan ekonominya harus di atas 7%. Maka dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo benar tuh, kita harus tumbuh 8% per tahun. Cuman boro-boro 8% udah keluar dari Kementerian Keuangan, kita eh kuartal 1 tahun ini tumbuh hanya 4,9. Jadi padahal target Ibu Sri Mulyani 5,27 tuh. Itu udah dipublikasikan datanya minggu lalu kita 4,9. Kemudian pengangguran kemiskinan masih banyak, ketimpangan kaya miskin juga demikian ya. Deindustrialisasi. Jadi ada 10 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang ingin terus apa namanya khairunas, ingin menjadi manusia terbaik, teruslah bermanfaat, jadi rajin membaca, rajin mengikuti situasi ekonomi kita ini. Ustadz Hasan dan hadirin, bukti bahwa selama 10 tahun terakhir kemarin, selama periode Pak Jokowi, Indonesia hanya tumbuh rata-rata 4,9% per tahun gitu ya. Nah, apa sebabnya? Seperti saya uraikan di atas, banyak sekali penyebabnya. Tapi ringkasnya adalah karena iklim investasinya dan ease of doing business, kemudahan berbisnis di Indonesia tuh susah sekali tuh. Perizinan susah gitu ya. Ada premanisme yang sekarang sering bakar pabrik gitu ya. Jadi susah gitu. Kemudian jumlah rakyat yang miskin ini Ustadz Hasan semakin bertambah ya. Jadi kalau menurut pemerintah atau garis kemiskinan BPS tahun 2024 yang hanya 582.000 per orang per bulan, itu katanya jumlah rakyat miskin sudah 24 juta atau 8,57% saja. Tetapi kalau menurut garis kemiskinan yang sesuai kenyataan hidup di dunia gitu ya, yaitu 3,2 dolar per orang per hari atau 96 dolar per orang per bulan atau sekitar 1,5 juta Bapak Ibu sekalian, maka jumlah orang miskin Indonesia itu masih 112 juta atau 38%-nya. Jadi beda sekali kan, kalau versi pemerintah 8,5% penduduk miskin, kalau versi penduduk Bank Dunia rakyat Indonesia yang miskin itu masih 38% gitu. Tinggal kita cerdas-cerdas saja mana yang benar nih, pemerintah atau Bank Dunia. Tetapi sebagai patokan Ustadz Hasan, bahwa definisi garis kemiskinan adalah sejumlah uang yang cukup bagi satu orang Indonesia untuk memenuhi 6 kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Nah, kenyataannya Ustadz Hasan di kehidupan sehari-hari kita itu, entah itu di Papua, di Aceh gitu ya, untuk makan 3.000 eh, sekali makan per orang tuh nggak ada yang bilang cukup itu.
Jadi kalau cukup kan berarti sehari perlu 10.000 Ustaz Hasan. Kalau 10.000 per hari berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk makan saja 300.000. Nah kalau menurut garis kemiskinan Indonesia 582. Berarti untuk 5 kebutuhan dasar lainnya yaitu sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, dan transportasi itu hanya 282.000. Which is not enough at all gitu. Bener-bener gak cukup. Karena itu menurut orang yang jujur Ustadz Hasan, bahwa garis kemiskinan yang sesuai dengan kehidupan nyata itu adalah Bank Dunia tadi sekitar 1,5 juta. Sekali lagi, kalau patokannya 1,5 juta per orang per bulan, rakyat Indonesia yang miskin, saudara-saudara kita yang miskin itu masih 112 juta Ustadz, atau 38%. Nah, ini detailnya nanti bahan ini saya share ke Ustadz Hasan. Kalau ada teman-teman yang mendalami silakan. Dan anehnya Ustadz Hasan, upah minimum regional yang paling tinggi DKI hanya 5,4 juta itu. Kalau menurut Bank Dunia harusnya upah minimum tuh minimal 7,5 juta Ustadz. Karena satu orang kan satu setengah juta tuh. Nah padahal keluarga yang normal di Indonesia tuh pada umumnya ukurannya 5 Ustadz tuh. Yaitu ayah, ibu, dan 3 anak itu. Yang kedua, biasanya keluarga Indonesia itu yang kerjanya ayah saja. Jadi seorang ayah harus mencukupi kebutuhan 5 jiwa. 1 jiwa kan 1,5 juta. 5 kali 1 juta 7,5. Jadi harusnya kalau saya gubernurnya, kalau saya presidennya, Ustadz, harusnya upah buruh itu atau upah pegawai negeri yang paling rendah atau golongan 1A itu minimal 7,5 juta Ustadz. Nah baru produktivitas rakyat Indonesia itu meningkat. Tapi tentunya harus diiringi dengan pelatihan gitu ya, penyuluhan, pendidikan yang benar. Jadi sekali lagi itulah kehidupan, dan kesenjangan kaya miskin di Indonesia pun terburuk ketiga di dunia. Betapa tidak 0,2% penduduk terkaya menguasai hampir 70% luas lahan di Indonesia itu. Ada perusahaan yang memiliki 3 juta hektar sawit gitu ya. Padahal petani sawah di Pulau Jawa itu rata-rata garapan sawahnya itu hanya 0,3 hektar. Bayangin Ustaz, 0,3 hektar dibandingkan dengan 3 juta gitu. Itulah brutalnya apa namanya kapitalisme itu. Kalau dalam Islam nggak boleh karena menumpuk harta itu haram dan pasti dapat neraka itu. Dan ada hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian diingat ya, kata Rasulullah, barang siapa seorang muslim atau muslimah yang bisa tidur nyenyak, sementara tetangganya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, ke kiri, banyak yang masih nganggur, masih miskin, anak yang tidak bisa sekolah, kata Rasulullah, dia bukan umatku Ustaz Hasan. Berarti kalau bukan umatku kan eh, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, Bu. Jadi jangan kita santai-santai aja karena kita rajin sholat, rajin umroh begitu ya. Lalu kita tidak menolong sesama gitu, cuek bebek tentang keadaan walaupun korupsi besar-besaran gitu ya. Coba kan nggak boleh dalam Islam itu. Tetapi kenapa kesenjangan kita tertinggi di dunia, Ustadz? Kita kan harus bermuhasabah, berintrospeksi. Pasti kita nggak menjalankan Islam secara kafah gitu. Dan ini kesenjangan pembangunan antar wilayah, jadi Pulau Jawa yang luasannya 5%, Ibu sumbangan ekonominya hampir 60% atau 57,7. Maluku plus Papua yang luasnya 45% wilayah Indonesia, sumbangan ekonominya Ustadz Hasan hanya 2,6%, itu jadi jomplang gitu. Nah inilah dalam 10 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian, ini data yang sangat akurat ya, sangat objektif, tidak ada hoax di antara kita ya. Kita itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, yaitu dicerminkan deindustrialisasi, yang kedua deflasi yang sampai sekarang masih terjadi. Bapak Ibu yang kita lagi sedih itu gelombang PHK di mana-mana gitu ya. Dan saya pun Ustadz Hasan harusnya kita prihatin ya. Ternyata pabrik yang zaman Bapak Presiden Soeharto itu terbesar di Asia, yang namanya Sritex itu pun bangkrut Ustadz Hasan tuh. Mem-PHK kan puluhan ribu tenaga kerjanya. Kemudian jumlah penduduk kelas menengah pun menurun. Kemudian memburuknya hampir semua indikator perekonomian. Lalu anak muda pada buat tagar kabur aja dulu gitu, atau Indonesia gelap. Yang lebih ngeri Bapak Ibu sekalian, banyak di antara saudara kita terjerat pinjol dan ojol gitu. Ini bukti-buktinya Bapak Ibu sekalian, bahwa definisi deindustrialisasi menurut ilmu ekonomi dan ilmu industri adalah suatu negara yang sumbangan sektor manufakturnya
itu turun, tetapi pendapatannya belum 14.000 Ustaz Hasan. Tadi kan pendapatan kita baru 4.870, tetapi sumbangan sektor manufakturnya, sumbangan pabrik-pabriknya yang tahun 96 sudah 29%. Sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu, negara maju itu salah satu syaratnya sumbangan sektor industri manufakturnya minimal 30%. Jadi sesungguhnya zaman Pak Harto mau lengser itu Ustaz Hasan, sudah hampir mencapai itu. Sekarang 18% Ustaz itu. Makin menurun karena pabrik tekstil di Banjaran yang dulu menjadi pusat tekstil nasional udah banyak yang tutup Ustaz. Pabrik di Batam ada 40 pabrik udah pindah keluar dan seterusnya. Kemudian ini mengenai gelombang apa namanya PHK gitu, karena waktu nanti datanya ada di sini semua Ustaz Hasan kalau Bapak Ibu mau mendalami. Kemudian tadi jumlah menengah itu pada tahun 2019 masih 57 juta jiwa, tahun 2024 sudah turun menjadi 47. Jadi dalam 5 tahun Ustaz 10 juta orang tuh bertambah miskin itu ya, mengerikan itu. Kemudian ini jumlah tabungan, utang luar negeri Ustaz. Bapak Ibu ini, data ini benar-benar shocking me, benar-benar membuat dada saya sesak gitu. Karena untuk bayar bunganya saja Ustaz Hasan setiap tahun bangsa ini harus merogoh kocek devisanya 497 triliun per tahun hanya untuk bunganya aja belum cicilan pokok gitu. Nah, sebagai perbandingan kementerian yang dulu saya pimpin yang namanya Kementerian Kelautan Perikanan Ustaz ya, itu hanya dapat APBN atau anggaran 6,4 triliun Ustaz. Kementerian yang dipimpin Pak Amran hanya 29,2 triliun. Itu pun dengan penghematan berkurang 50%-nya gitu ya. Ini kita bayar bunganya saja setiap tahun 497 Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita muslim yang soleh-soleha pasti membaca Al-Quran setiap hari. Coba baca surat Al-Baqarah Ustaz Hasan ayat 279. Yang artinya kata Allah, jikalau manusia tetap mempraktekkan riba, maka Allah akan memerangi kalian. Wah, keras sekali itu. Ada dosa besar yang lain yang nggak boleh kita lakukan, yaitu zina. Tapi teguran Allah lebih lebih sopan itu. La taqrabu zina, jangan kau dekati perzinahan. Jadi sama-sama dosa besarnya. Don't get me wrong, jangan salah sangka ini. Wah, Pak Romi ini pro perzinahan, tidak itu. Cuman maksud saya, riba dosa besar. Zina dosa besarkah Allah mengancam orang yang melakukan riba atau bunga berbunga itu lebih keras? Karena ya Allah, Bapak Ibu sekalian, dampak negatif dari riba atau bunga itu ternyata besar sekali. Contohnya bangsa kita. Bagaimana bisa kita harus setiap tahun tuh bayar bunga aja 490 triliun. Padahal Kementerian Pertanian yang menjadi dan Perikanan yang menjadi poros utama swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat itu hanya di total itu 30 triliun Ustadz. Iya kan per tahun ini bunga segini gitu ya. Dan Bapak Ibu mari kita lihat inilah perkembangan utang dari presiden yang pertama, Pak Soekarno utang tuh 294 miliar, Pak Harto 551 miliar dan seterusnya. Dan terakhir Bapak Jokowi berutang hampir 9.000 triliun gitu ya. Bukan bukan miliar, Bung Karno kan 794, Pak Harto 550 triliun. Nah, yang terakhir itu 8.680 triliun itu utang presiden. Jadi mana yang jago utang? Nah ini Ustadz karena insya Allah saya masih guru besar gitu ya, objektif, jadi tidak seperti Pak Luhut bahwa wah nggak bener Indonesia ekonomi ini semua baik Kompas, Jakarta Post ya, CNN, CNBC semua mengatakan ya bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, pengangguran, ojol, pinjol, premanisme, perjinahan dan seterusnya. Itu prediksi Rasulullah menjadi benar tuh bahwa kefakiran bisa mendekatkan kepada kekafiran. Sekali lagi musuh-musuh Islam senang Ustadz kalau kita banyak yang miskin, banyak yang bodoh ya. Karena orang pindah agama Islam ke sana tuh biasanya dengan ekonomi itu. Dan ini ancaman bencana demografi Bapak Ibu sekalian. Jadi penduduk usia produktif Indonesia memang dari tahun 2020 sampai 2032 itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Itu bisa menjadi bonus atau berkah kalau pemerintahnya bisa menciptakan lapangan kerja Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau lapangan kerja nggak ada, bukan bonus, penduduk usia produktif lebih banyak, tetapi bencana. Karena orang yang nganggur itu pasti pikirannya
kotor. Nah, jadi ini bagus sekali, ini ngeri. Jadi ada istilah yang namanya youth net. Artinya anak-anak muda antara usia 15 sampai 20 tahun yang tidak bekerja, yang tidak sedang di pendidikan, yang tidak training itu sebesar 20,31%. Padahal di negara-negara ASEAN yang lain di apa namanya di Singapura itu hanya 4,3%, Vietnam 10,8, Malaysia 13,63 dan seterusnya. Jadi kita paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Gizi buruk stunting pun masih banyak Ibu, dan ini yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ternyata menurut FAO itu untuk orang Indonesia itu makan bergizi yang menyehatkan hanya perlu uang Rp22.186 per orang per hari. Ternyata saudara-saudara kita yang tidak mampu, tidak punya duit 22.000 per hari untuk makan tuh ada 183,7 juta orang atau 60-80%. 60-80% penduduk Indonesia kagak punya duit sebesar Rp22.000 per hari untuk membeli makan yang bergizi. Jadi lalu impor kita pun besar-besaran 24,4 juta ton per tahun gitu ya. Dan tahun lalu itu merupakan sejarah impor terbesar, impor beras sebanyak 5,2 juta ton itu ya. Terbesar hampir sepanjang sejarah negara kita itu. Dan itulah kondisi Indonesia. Jadi implikasinya Ibu ya, kecerdasan kita bangsa Indonesia itu termasuk yang rendah, IQ kita hanya 78,5 gitu ya. Kemudian anak-anak yang kelas 3 pun kemampuan matematik, kemampuan membaca, dan kemampuan IPA-nya itu hanya di ranking 69 dari 81 negara yang disurvei. Kemampuan kita membaca pun hanya terburuk kedua di dunia, hanya menang dari Botswana. Produktivitas tenaga kerja kita itu juga kalah dari Thailand gitu ya, nomor satu Singapura itu seharga $74 per orang per jam produktivitasnya, sedangkan Indonesia hanya $14 gitu ya. Kemampuan inovasi kita pun lagi-lagi tergolong yang bawah saja, dan jumlah pengusaha kita itu juga hanya 3%, padahal syarat negara maju itu jumlah entrepreneur, jumlah wirausahawan harusnya 7%. Kita 3%, lebih banyak yang senang jadi pegawai negeri daripada menjadi entrepreneur gitu ya. Daya saing kita menjadi rendah, dan akhirnya indeks pembangunan manusia atau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index yang menjadi barometer kemajuan bangsa. Jadi negara yang maju tuh minimal harusnya indeks pembangunan manusianya atau Human Development Index-nya minimal 0,9 Ustaz Hasan. Kita baru 0,713 gitu ya. Dan solusinya ini slide terakhir Bapak sekalian. Jadi kalau Indonesia mau maju dan makmur, menurut Ibnu Khaldun, menurut Gunnar Myrdal, Walter Isard, ini dua ekonom pemenang Nobel, kemudian Michael Porter yang terkenal dari MIT itu, dan kemudian dari Ray Dalio yang sekarang menjadi penasihatnya Presiden Prabowo. Itu kalau saya rangkum syarat sebuah negara itu bisa maju makmur, pertama adalah harus punya peta jalan pembangunan yang komprehensif atau holistik dan benar dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan jadi ganti gubernur, ganti bupati, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, kita nggak akan maju. Dan komponen atau isi dari peta jalan pembangunan yang benar adalah harus ada transformasi struktur ekonomi dari ekonomi sumber daya alam mentah ke industri manufaktur, mengembangkan competitive advantage. Kemudian sumber daya manusianya harus unggul ya, harus kompeten, harus kreatif, inovatif, ya. Etos kerjanya tinggi, harus rajin, jangan males, akhlak mulia, harus sidik, amanah, fatona, dan seterusnya. Kemudian politiknya harus stabil, harus hard state, jangan soft state, jangan preman yang berkuasa, tapi harusnya hukum, rules of law, yang adil dan benar, harus yang berkuasa. Dan kemudian jangan salah, Bapak Ibu, kalau Indonesia ingin maju, itu pemimpinnya harus kompeten, harus cerdas, harus baik, dan harus strong. Strong itu tegas gitu, bukan berarti galak atau diktator, tegas itu. Saya kira itu, dan terakhir ya sebagai penutup, ini mungkin nanti lain kali ya,
seperti saya ungkapkan tadi, harusnya Bapak Presiden Prabowo karena beliau juga Muslim, udahlah Pak, jangan cari ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, cari rumus untuk membuat Indonesia itu emas, untuk membuat Indonesia itu baldatun toibatun warubun gofur. Kembalilah ke pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, dan Bapak silakan baca surat Al-Araf tadi, eh, yang saya paparkan ini, bahwa sekali lagi kalau penduduk Indonesia negeri manapun itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan maju dan makmur, berkah Allah akan turun. Nah, Pak Presiden, karena kita negara Pancasila, monggo beriman dan bertakwa menurut agama kita masing-masing. Yang Islam beriman bertakwa secara Islam, saudara-saudara kita yang Kristen beriman dan bertakwa secara Kristen, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Lalu yang kedua, mari kita hidup harmonis, jangan saling meledek, jangan saling membuli, justru harus harmonis antar sama pemeluk agama. Saya kira itu Ustaz Hasan, ikhwah fillah yang bisa saya sharing. Yang benar pasti datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan pasti datangnya dari roh min dahur yang dhaif. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.